Susu kambing saya ini rata-rata 6 sampai 7 liter per hari. Itu habis per hari. Tanpa pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono, alamat Dusun Timur, Desa Petet, Pamekasan. Pemilik Az-Zahra Farm. Az-Zahra Farm berdiri kurang lebih 15 bulan. Tepatnya 1 Juni 2022. Bergerak di bidang ini kambing perah. Awalnya ke kambing perah, cuma rencana awal di breeding. Lambat laun setelah melihat perkembangan, ternyata lebih cocok di kambing perah. Kambing yang ada bermacam-macam, ada sapera, ada etawa, dan yang terakhir kita datangin kambing Sanen FB 8 ekor, pejantan 1. Awal sebelum berternak, saya bergerak di bidang konstruksi, kontraktor sipil, listrik juga. Lambat laun karena jenuh kayaknya, mau buka usaha lain karena keadaan nggak mendukung. Jadi saya berubah ke peternak kambing. Yang sebelumnya juga pernah ternak ayam petelur 7 tahun, karena kalau ayam petelur kita makannya ngulak, beli dari pabrikan, dipikir-pikir kita cuma muternya susah. Jadi setelah melihat-lihat di YouTube berubah ke kambing karena kebutuhan pakannya itu 70% yang di peternakan itu 70% pakan. Sebelum ternak kambing, saya udah menanam bank pakan, punya bank pakan yang alhamdulillah insya Allah untuk 50 kambing ini, karena populasi kambing yang ada ini lebih 50 ini populasinya masih nutut bank pakan saya. Jadi konstruksi saya berubah ke ternak kambing, karena kalau ke ternak kambing kita hampir di rumah terus. Kalau di konstruksi kita hampir ada di luar terus. Jadi untuk kumpul keluarga lebih enak ternak kambing. Jadi hampir ya udah bisa dikatakan hampir di rumah terus. Kita nikmati. Kenapa? Pikiran fresh. Lihat binatang, seneng. Jadi dada ruwet kalau kita di konstruksi masih urusan ini, urusan itu, keluar ini. Kalau ini dada. Jadi enak lah. Insya Allah kambing ini kayaknya barokah. Gimana respon orang terdekat ketika mengetahui keputusan Pak Nono yang awal mula dari seorang konstruksi, tahu-tahu berpindah ke bidang peternakan? Awalnya berat memang. Tapi lambat laun semua malah menikmati. Jadi seneng kayaknya. Semua anak, istri, semua mendukung. Ingat gak kalimat pertama atau mungkin kata-kata pertama yang terucap ketika
ketika Bapak secara spontanitas bilang kok ambuan? Mungkin waktu bilang mau berhenti di konstruksi, semua kaget. Semua kaget. Karena berubah 180 derajat. Dan ternak kambing ini saya dada background, dada basic, dada apa. Nol dada. Cuma karena keyakinan aja lah yang bisa berjalan. Dan alhamdulillah selama 15 bulan sampai 54-an, 50 lebih lah. Saya belajar ternak kambing ini dari YouTube dan ikut webinar-webinarnya yang dari fakultas, terutama yang di UGM. Saya juga ikuti webinar pertaniannya UGM, peternakannya UGM, itu yang saya ikuti. Jadi biar berimbang. Kalau kita ikuti di YouTube itu rata-rata yang enak-enak, yang tidak enak-enaknya tidak ada. Jadi kalau kita ikuti di webinarnya fakultas, terutama kayak UGM yang saya ikuti, itu bagus. Jadi berimbang. Jadi kita bisa enaknya mana, jeleknya mana, itu yang bisa kita pertimbangkan. Awal mula saya beli kambing pertama kali, beli 8. Beli di pasar. Karena kita untuk belajar, jadi beli kambing Jawa Randu. Berjalannya waktu, beli 8, mati 1. Tapi kita tetap semangat. Dapat 1 bulan, kita datangkan lagi 10. Dapat 2 minggu lagi, mati 1. Tapi tetap saya semangat. Datangkan lagi 14. Seminggu lagi, mati 1 lagi. Sampai akhirnya datangkan lagi, 1 bulan lagi, mati lagi 1. Sampai 5 yang mati semua. Tapi tetap saya bertahan. Karena makhluk hidup. Jadi cuma karena kita berawal dari tidak tahuan, cuma kita semangat aja. Akhirnya alhamdulillah sehat-sehat terus sampai sekarang. Matinya karena sakit. Pertama 1 mati kembung. Yang lainnya kayaknya bukan karena mati kembung. Karena ketidaktahuan saya obati dengan tradisional. Sekarang aja kita pakai jamu aja. Tiap bulan vitamin sama jamu-jamu tradisional. Lambat setelah berkembangnya kambing ini, saya perah ada 5 kambing yang diperah. Sampai perkembangannya bagus, saya tertarik ke kambing sanen. Kambing sanen, walaupun harganya agak lumayan mahal. Saya berangkat sendiri ke Cilacap, ke akar rumput. Walaupun akar rumput yang saya datengin kaget, dikirain saya tidak serius untuk beli kambing. Saya datang ke sana, beli 8 ekor. Yang PB, anakan impor. Kenapa saya tidak beli yang impor? Karena Madura cuacanya panas. Takut adaptasinya berbeda dengan Cilacap. Kalau kambing impor, ini kan di luar dingin. Jadi Cilacap masih dingin, Madura panas. Jadi saya ambil yang PB-nya, pure breed katanya. Jadi anakan impor usia 4-6 bulan. Karena kalau yang langsung siap kawin mahal sekali. Jadi saya ambil yang anakan. Jadi sambil belajar dan untuk biar beradaptasi di iklim Madura.
Tujuan saya datangkan kambing Sanen karena saya tertarik. Sapera aja lumayan bagus, apalagi Sanen. Mudah-mudahan kedepannya di Madura kambing Sanen untuk peternak Madura berubah ke Sanen, karena masa perahnya dan hasil susunya banyak. Jadi saya beranikan diri ke Cilacap, berangkat sendiri sambil belajar ke sana biar tahu kayak apa, karena saya masih pemula, tidak tahu kambing Sanen apa, tapi saya yakin Sanen ini bagus. Saya nyoba Sanen karena di Sapera yang saya perah ini rata-rata hampir 2 liter lebih rata-rata, cuma satu yang hampir 1 liter. Jadi saya berubah ke Sanen karena saya lihat di akar rumput itu Sanen itu bisa 3-4 liter, dan masa perahnya katanya lama, sampai 1 tahun katanya. Kalau Sapera ini katanya sampai 8 bulan. Kalau Etawa cuma sampai 5 bulan. Makanya kenapa dari Etawa saya berubah, bukan berubah, nambah Sapera sama Sanen, karena hasil dan masa perahnya lebih lama dan lebih banyak. Untuk pakan saya mengutamakan hijauan sama limbah yang ada di Kota Pamekasan, terutama ampas tahu di sini murah. Kebetulan ada limbah lagi ini, kopra ada di sini, murah lagi. Jadi saya pakai kopra sama ampas tahu. Kopra ini dari kelapa, kulit kelapa dalamnya, sama kulit kacang hijau. Di sini limbah dari pakai kalau kulit kacang hijau, jadi harganya murah. Kenapa kita pakai itu? Karena ya itu dah, biar kosnya tidak mahal. Karena kebutuhan kambing perah ini proteinnya harus lebih daripada kambing biasa. Karena kayak kopra, ampas tahu itu proteinnya tinggi. Jadi untuk susu lebih banyak keluarnya. Konsentrat pakai tapi sedikit. Cuma ngimbangi aja, karena kalau di konsentrat udah penuh, ada vitaminnya udah lengkap, jadi kita cuma buat tambahan aja. Tapi yang utama kita pakai hijauan sama ampas tahu, itu aja, sama kulit kacang hijau, itu aja. Pemberian pakan saya cuma 2 kali, pagi jam 6 sudah mulai, sama sore jam 4. Pemerahan untuk yang diperah juga 2 kali. Habis dikasih makan, kita kasih makan yang biasa, baru kita yang keperah. Yang perah terakhir. Jadi biar yang lainnya tidak teriak-teriak. Untuk pakan yang perah kita memang ada tambahan. Jadi yang konsentrat lebih porsinya lebih banyak daripada yang biasa. Kandang kambing ini bekas kandang ayam, makanya sistemnya panggung dan pakai besi. Ini kandang baterainya ayam, jadi saya memanfaatkan yang ada. Dan kebetulan dengan kandang panggung, kandang juga tidak bau. Jadi sirkulasi udara bagus, jadi kambing lebih sehat kayaknya. Jadi kalau untuk buat kandang yang idealnya itu harus 1 meter di atas 1 meter. Untuk membersihkannya juga lebih enak bawah. Kandang kambing ini selain tinggi, juga di sampingnya saya kasih saluran biar air hujan atau air buangan dari waktu nguras apa tidak masuk ke bawah kandang. Jadi itu yang bikin tidak bau. Karena kandang kambing yang biasanya orang-orang piara 3-4 bau, karena airnya masuk. Kalau di sini meskipun banyak, alhamdulillah tidak bau. Karena itu
Waktu bangun saya coba lihat lahan kering, disiram, tanah disiram, ternyata kering, berarti resapannya bagus. Makanya saya buat kandang di sini dan buat saluran di pinggir kandang. Penyakit kambing yang sering dialami peternak rata-rata kembung. Kembung disebabkan karena makan hijauan itu langsung, tidak dilayukan. Kalau kita makanan hijauan itu dilayukan, insya Allah tidak mungkin kembung. Jadi itu aman buat kambing. Dan penyakit kembung itu pernah saya alami kembung, saya kasih minyak kelapa, diminumin sekitar 100 cc kita minumin, itu sembuh. Pengalaman saya begitu. Terus penyakit yang lagi itu biasanya mencret. Mencret itu kalau mencret saya kasih daun jambu. Jadi kita pisah yang mencret biar da menular ke yang lain. Saya kasih daun jambu. Setiap saya ngasih daun jambu pasti sembuh. Lagi ada penyakitnya kambing itu sakit mata. Tiap saya waktu datengin kambing yang etawa, kita datengin dari Kali Gesing, itu tiap datang pasti sakit mata semua. Saya pakai obatnya Super Tetra di apotik, obatnya orang manusia. Tapi untuk apa tidak tahu saya, Super Tetra. Jadi saya semprotkan, sekali semprot langsung sembuh. Ada memang yang sampai parah karena tidak ketahuan, sakit matanya sampai putih. Itu saya minumkan Super Tetra, disemprot 3 kali, pagi, sore, besoknya disemprot tidak sembuh. Saya minumkan, sembuh besoknya. Cuma itu aja. Selama ini piara kambing ini saya belum jual kambing, cuma jual susu. Dan jual susu ini saya belum ngasih plang. Jual kambing tidak ada, masih jual susu tidak ada. Tapi pemasaran susu saya cuma kasih status di online, istri ngasih status. Itu udah laku. Tiap hari pasti ada. Susu kambing saya ini rata-rata 6 sampai 7 liter per hari. Itu habis per hari. Tanpa pemasaran. Cuma di online aja. Ya mungkin ini keberkahan dari kambing lah, karena kambing ini kayaknya barokah piara kambing ini, insya Allah. Selama ini kambing yang lahir kan cuma masih 11. Cuma saya catat di kayu-kayu ini untuk ngingetin. Tapi sama anak saya dicatat di komputer, biar mungkin kalau udah banyak bisa ketahuan. Apalagi sejak ada kambing sanen, jadi biar galurnya ketahuan. Target saya ini mudah-mudahan saya nyampe 100, karena kalau kambing 100, anakan tiap tahun laku 100, kita tiap bulan jual 10, alhamdulillah untuk biaya hidup insya Allah cukup. Enaknya kambing perah ini, kita dapat double. Kita dapat anakan, kita dapat susu. Bayangkan, kalau seandainya dari kambing yang ada ini selama ini yang diperah 5, dapat 2 liter per hari, kalikan 40 per liter. Untuk biaya hidup aja, alhamdulillah udah lumayan tuh. Nanti masih ada bonusnya lagi. Walaupun yang sebenarnya bonusnya itu susu. Kambingnya dapat berapa ada nanti?
jual anaan cempenya. Tujuan saya datangkan Sanen biar di Madura ini untuk teman-teman peternak bisa nanti berubah ke Sanen, karena saya datangkan yang PB, bibit dari akar rumput, biar genetikanya biar naik dikit. Selama ini kan kita cuma pakai kambing sapera, etawa, dan produksinya kayaknya kurang banyak dan kurang lama, bro. Biar ayo kita Azhara Farm insya Allah untuk kedepannya bisa menghasilkan sanen yang bagus. Untuk teman-teman yang mau piara kambing, belajar dulu. Jangan kayak saya langsung beli, yaitu korbannya mati, kasihan, eman. Karena kita ini makhluk hidup, perlu ilmu. Jangan sekedar langsung kayak saya, pengen, tapi mati kan eman. Jadi harus ilmu yang utama. Dan bank pakan juga harus diutamakan. Karena di Madura kendalanya ya di bank pakan. Karena kalau kayak sekarang musim kemarau susah. Tapi alhamdulillah saya untuk bank pakan cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat YouTube Legenda Kreatif Studio ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya.